ternyata kepo itu juga bisa menjadi kepo yang positif. Ada dua kemarin saya sampaikan, kepo yang dari Tuhan itu pasti selalu positif. Karena Yesus ingin tahu tentang kehidupan kita dengan tujuan satu, untuk menolong kita ya. Tentang keluarga kita, Tuhan pengen tahu tentang anak-anak kita, tentang suami kita, tentang istri kita, tentang ekonomi kita. Karena Tuhan mau menolong kita. Tapi dunia seringkali kepo hanya untuk hanya sekedar pengen tahu, tapi stop sampai di sana. Tidak in action, nggak what next-nya tuh nggak ada lagi. Nah makanya ayolah di akhir zaman ini jadilah kita menjadi kepo-kepo yang produktif seperti Yesus ya. Dan kedua, kemarin saya sampaikan juga di Kisah Rasul 1 itu kemarinnya ada 3 poin yang luar biasa. Pertama tentang kepo ya, yang kedua tentang dikatakan mereka itu one accord ya, sepakat ya, makanya dikatakan bisa mengalami terobosan-terobosan besar ya. Sepakat dimulai dalam rumah tangga. Makanya ini adalah waktu kesempatan kita untuk kita boleh introspeksi keluarga kita. Jangan bangga hanya dengan berkata saya sudah kawin perak, kawin emas, kawin apapun namanya. Itu fine, itu bagus. Tapi selama tidak ada kesatian antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhan katakan 2 orang sepakat, artinya apa? Hanya cuma suami istri, hanya dengan orang tua dan anak-anak yang sepakat bisa mengalami terobosan yang luar biasa. Nah, ada yang bertanya seperti ini, Mas saya nggak keburu jawab ya. Tanya begini, Bu Indri, bagaimana saya sudah nggak punya suami? Sementara apakah dengan saya berdoa seorang diri Tuhan nggak menjawab? Siapa bilang? Malahan luar biasa. Kenapa bilang? Waktu kita sepakat dengan firman Tuhan, itu powernya lebih luar biasa. Jadi intinya 2 itu berbicara tentang kita dengan Tuhan dan kita juga dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Ayolah, ini waktunya sekarang. Sepakat dengan suami istri itu powernya luar biasa. Sepakat dengan anak-anak kita, anak-anak sepakat dengan orang tua, bahkan juga bangsa kalau sepakat, itu terjadi terobosan yang luar biasa. Yang ketiga saya sampaikan kemarin adalah waktu dikatakan mereka memilih Matias ya. Jadi waktu Yudas mati, murid harus 12. Jadi dipilihlah Matias. Nah, makanya di tempat ini kemarin saya sampaikan kita jangan jadi pribadi yang sok jual mahal ya. Please deh, nggak waktunya lagi jual mahal sekarang. Tuhan pilih kita langsung katakan yes Lord, I'm ready. Jangan banyak cincong istilah medannya ya. Alasan ini dan itu. Siapa contoh yang bikin alasan? Musa awalnya. Musa punya alasan 3 ya. Yang pertama alasannya dikatakan karena aku ini petak lidah ya. Nah, seringkali kita menganggap ya kita itu dia berkata apa? Oh, dia bilang begini yang pertama ya. Nanti siapa yang percaya sama aku? Kenapa sampai Musa ngomong seperti itu? Karena dia trauma. Trauma pernah dia waktu itu membela bangsa Israel padahal Tuhan belum suruh. Makanya please ya, jangan kita melangkah sebelum waktunya Tuhan. Tuhan suruh melangkah baru melangkah. Tuhan suruh diam. Tuhan suruh bergerak. Karena waktu kita pakai tongkat komando Tuhan, itu hasilnya luar biasa. Nah, Musa pernah salah. Dia melangkah pada belum waktunya Tuhan dan dia sok menolong, sok jadi pahlawan. Akhirnya apa? Malahan dia dikejar-kejar oleh bangsa Mesir dan dia melarikan diri sampai ketemu dengan Jitro dan menikah dengan Zipora ya. Tahu ceritanya ya. Nah, yang kedua kenapa Musa menolak? Karena dia bilang aku petak lidah. Nah, seringkali kita menolak panggilan Tuhan karena apa? Karena kita berasa saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya nggak pintar ngomong, saya nggak ini. Intinya banyak gaya lah itu namanya. Karena Tuhan kalau sampai memilih kita, Tuhan akan berikan kita kemampuannya. Makanya waktu Musa berkata aku petak lidah, Tuhan bilang apa? Siapa yang memberikan lidah? Siapa yang memberikan mulut? Aku yang memberikan perkataan kepada mulutmu. Intinya Tuhan kalau memilih orang itu pasti diperlengkapin habis. Hanya sering kali kita banyak gaya, banyak tingkah, banyak maunya, makanya Tuhan sampai murka terakhirnya. Dan terakhir waktu juga Musa dibilang udah dipersiapkan, dia punya perkataan, udah dibilang bahwa aku yang akan berikan kau tongkat komando. Dan yang ketiga dia bilang pilih aja orang lain. Nah, ini paling sering sama orang Kristen. Contoh soal disuruh doa misalnya ke depannya, ayo ibu yang berdoa atau bapak yang berdoa, aduh jangan saya kan orang biasa, saya kan orang gak bisa apa-apa, saya kan orang bodoh. Please deh, itu bukan rendah hati, itu sombong. Karena waktu engkau dan saya menolak panggilan Tuhan, itu orang yang paling sombong di dunia. Dan orang sombong itu paling Tuhan tidak suka. Jadi apapun, kalau hari ini Tuhan panggil kita dalam hal apapun, dalam keluarga Tuhan panggil kita bisa-bisa sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai orang tua yang baik, itu panggilan kita. Dalam bisnis juga Tuhan panggil kita melalui apa? Sudah kita diberkati, kita menjadi berkat bagi banyak orang, itu juga panggilan. Dalam karir, intinya dalam hal apapun kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Jadi jangan pernah kita pikir untuk dipanggil oleh Tuhan harus jadi pendeta dulu. Tidak seperti itu. Setiap kita dipanggil Tuhan sebagaimana kita apa adanya, tinggal masalahnya mau respon atau tidak. Betul? Nah, itu kemarin saya sampaikan tentang Kisah Rasul 1. Nah, jadi selama corona ini ya, mudah-mudahan sudah corona juga Ibu ini masih bisa lakukan live IG ya. Karena saya lihat juga luar biasa ya. Saya lihat antusiasnya ya. Seperti ini nih udah banyak yang ikut ini. Ibu cantik dengan kotak-kotak merah. Asik ya. Padahal tadi pagi tahu nggak cantik. Ibu itu lagi sakit kepala luar abis ya. Udah gitu mahnya kumat habis lagi. Maka tadi saya minum dulu Milanta. Saya minum juga obat sakit kepala ya. Karena luar biasa sakitnya. Maka saya pakai baju merah kotak-kotak supaya kelihatan nggak sakit ya. Nah, itu juga salah satu cara kita bagaimana untuk kita bisa tetap semangat. Kan kemarin ada yang nanya, Bu Indri bagaimana bisa tetap semangat? Bisa ya. Dengan cara apa? Jangan fokus kepada apa yang kita alami. Misalnya
sakit, lemah atau apapun, tetap antusias. Kalau engkau antusias, Tuhan berikan engkau kemampuan ya. Jadi seperti itu ya. Nah oke. Nah sekarang kita nanti saya akan menyampaikan tentang Kisah Rasul 2 pada hari ini. Nah jadi selama corona ini memang Tuhan bawa saya itu untuk membahas tentang Alkitab ya, dari bab ke bab ya. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya ya. Biasanya saya tuh sampaikan firman bisa pindah-pindah. Tapi hari ini belakangan ini khususnya selama masih dalam keadaan kita ada di rumah ini, Tuhan mau saya buka satu-satu, dan memang itu luar biasa. Saya mendapatkan banyak berkat dari saya menyampaikan firman ke conquerors, ke followers, saya juga diberkatin ya. Nah jadi nanti kita akan adakan Kisah Rasul 2, 3, 4, 5. Tapi cara menyampaikannya itu bagaimana tergantung Tuhan. Kadang-kadang bisa aja cuma dari antara satu bab itu cuma 2-3 pasal yang Tuhan mau dibongkar. Kadang-kadang bisa semua ayat. Intinya selama kita antusias, selama kita haus dan lapar, selama kita betul-betul pengen tahu tentang Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik ya. Oke, siap semuanya? Kisah Rasul 2 ya. Yuk kita buka yuk. Kisah Rasul 2 dikatakan, oke ya, dikatakan di sini Kisah Rasul 2 ayat 7 sampai 14 ya. Nanti kita akan lihat ya, di sini. Bukan. Ya ini dia. Kisah Rasul 2 ayat 7 sampai dengan 14 ya. Jadi ada berapa poin nanti yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, dan saya percaya semua kita pasti akan diberkatin. Kisah 2 ayat 7 sampai dengan 14 ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita ya." Nah dikatakan apa? Ayat 9 dan 13. "Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah ya." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabok oleh anggur manis. Nah, ini yang kita bahas ya. Nah, dikatakan di sini tadi ini sudah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berkumpul ya, tahu ceritanya ya. Nah ini dikatakan ada tanda-tanda ajaib mulai dirasakan oleh orang lain ya. Bangsa lain ya, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mendengar ini orang murid-muridnya bisa berbahasa lain menceritakan tentang perbuatan besar Tuhan ya. Dan bangsa ini mengerti karena murid-murid ini ngomong pakai bahasa mereka, yang notabene-nya mereka itu bukan orang Arab, bukan orang Media, bukan orang Kreta. Makanya mereka kaget loh, kok bisa mereka menyampaikan pakai bahasa kita. Nah itu ya dikatakannya. Nah dikatakan waktu roh Tuhan, nanti kita baca ayat berikutnya, roh Tuhan dicurahkan atas kehidupan murid-murid ya. Roh Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita, maka dikatakan akan ada terobosan besar terjadi untuk mengenalkan siapa Yesus yang sesungguhnya dan perbuatan ajaib apa yang pernah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita ya. Nah dikatakan tadi di sini ya, ini seluruh bangsa jadi ngerti. Nah kalau misalnya sekarang murid-murid ngomong pakai bahasa Ibrani Greka, mungkin murid-murid orang-orang lain mendengar nggak ngerti. Tapi dikatakan di sini murid-murid waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, itu dikatakan mereka berbahasa seperti bahasa orang-orang yang ada di sana. Dan mereka jadi kaget, loh kok dia kan, ini kan orang Galilea, ini kok bisa bahasa saya? Misalnya saya orang Batak, saya bilang, loh ini kan orang dari Israel, tapi kok bisa bahasa Batak ya? Kan saya kaget, apalagi Bataknya totok lagi, Bataknya balik tembak langsung gitu loh. Loh kok bisa ya? Nah ini kan satu hal yang luar biasa ya. Nah murid-murid belum pernah belajar, pastilah mereka belum pernah, nggak mungkin mereka ikut private lesson bahasa Arab atau mungkin bahasa Kreta atau mungkin bahasa Media. Murid-murid jelas hanya cuma orang-orang, mereka itu adalah nelayan yang ada di laut, orang-orang biasa. Mereka nggak punya waktu untuk ikut seminar, untuk ikut belajar atau mungkin ke Perancis, nggak ada lah ya. Mereka nggak pernah belajar bahasa ini. Tapi pertanyaannya, mereka bisa dikatakan berbicara pakai bahasa-bahasa asing yang mereka sendiri tidak pernah pelajarin dan orang bisa mengerti. Ini luar biasa. Nah ini apa yang kita simpulkan dari ini? Kalau saya terus terang baca Kisah Rasul ini udah berkali-kali, bahkan mungkin beratus-ratus kali, tapi pengertian hari ini saya dapat dari Tuhan total berbeda. Dikatakan apa yang kita simpulkan dari kisah ini? Ternyata Allah yang kita sembah selalu punya kejutan. Dia selalu punya kejutan dan kreatif dalam menjangkau jiwa. Wow, ini yang keren banget ya. Jadi kalau
Tuhan itu bikin KKR itu dengan cara yang luar biasa ya. Kalau misalnya dunia buat KKR, gereja buat KKR ya, itu pasti semua kita udah tahu, pakai panggung ya, udah itu tempat nanti ada musik ya, nanti ada hamba-hamba Tuhan terkenal mungkin yang diundang ya, ada mungkin urapan-urapan atau misalnya kesembuhan-kesembuhan. Nah, itu tipikal daripada gereja yang buat KKR, betul. Tapi di sini Yesus caranya luar biasa ya. Makanya dikatakan kita harusnya bangga. Bangga kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat kreatif. Allah kita adalah yang sangat inovatif. Ya, Allah yang selalu berpikir sesuatu yang gak pernah kita pikirkan. Itu tipikal daripada Allah kita. Dikatakan KKR, kebangunan rohani yang inisiatif surga, bisa dengan segala macam cara untuk memulihkan kehidupan seorang kembali kepada Tuhan. Ini gak main-main. Tadi dikatakan mereka berbicara dalam bahasa yang mereka sendiri gak pernah ngomongin, tapi mereka bisa lancar dan orang-orang yang mendengar bisa mengerti, dan mereka kaget dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Nah, kita lihat di sini ya, ada 4 contoh bahwa Allah kita adalah Allah yang kreatif. Makanya please, jangan pernah kita mau mengalami pemulihan atau kehidupan yang sama dengan orang lain ya. Cara Tuhan memulihkan setiap orang itu berbeda ya. Sama sekali tidak mungkin sama ya, karena kita ada 6 miliar penduduk dunia. Setiap orang cara pemulihannya, cara ketemu dengan Tuhan itu total berbeda, karena Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif ya. Nah, coba kita lihat KKR yang pertama ada di mana ya. Kita buka Yohanes 11 ayat 4 sampai dengan 6. Ya, Yohanes 11 ayat 4 sampai dengan 6. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, nah waktu kita baca ayat ini pasti kita nggak suka. Ya, mungkin kita bilang aneh Tuhan. Kok kenapa Tuhan ini sekarang misalnya oh dikatakan tadi, Ibu Indri saking semangatnya pelan-pelan ya Bu. Oke, terlalu semangat ya. Amin. Padahal ini pengaruh obat tidurnya ada. Jadi berarti memang Tuhan baik ya. Nggak ketahuan saya sakit ya. Oke, saya minum dulu biar kurang semangatnya, biar agak kurang dikit. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Nah, dikatakan di sini ya. Dikatakan waktu kita baca tadi, kok Tuhan tega amat? Pasti pemikiran kita seperti itu waktu baca ayat yang di atasnya. Dikatakan Tuhan sayang, ya Tuhan sayang sama Marta, sama Maria, sama Lazarus ya. Tapi dikatakan kenapa? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini sepertinya kan Tuhan kebangetan. Tuhan kok tega-tega amat? Udah tahu sekarang orang udah kepepet, udah tahu sekarang dalam keadaan Indonesia sekarang bermasalah, udah tahu sekarang dunia bermasalah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan mesti Tuhan pending pemulihannya? Seperti itu misalnya ya. Dan dikatakan di sini Tuhan sengaja tinggal. Perhatikan ayat 41 dan 44. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dan dikatakan orang banyak percaya dengan perbuatan Tuhan Yesus. Di mana? Di pemakaman. Tuhan bisa bikin KKR di tempat-tempat yang gak pernah kita perhitungkan. Bayangkan kenapa harus di pemakaman. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Kalau waktu itu Tuhan langsung datang kepada Lazarus lagi sakit, mungkin sakit pilek, sakit bengek mungkin ya. Mungkin biasa-biasa aja. Ya, orang percaya juga ya biasa aja. Saya juga kalau ke dokter juga pasti sembuh. Saya juga kalau makan obat pasti sembuh. Makanya sengaja Tuhan menunggu, memending 2 hari. Kenapa? Karena Tuhan mau bikin KKR yang luar biasa. Melalui kematian Lazarus dikatakan banyak orang percaya kepada Tuhan. Inilah bukti Allah kita. Maka jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah pikir semakin semangat tetap Bu, tapi kecepatan yang dikurangin. Aduh ampun, kecepatan bagaimana nih saya? Oke, Tuhan Yesus tolong biar ngomongnya pelan ya. Oke. Nah, dikatakan tadi di sini ya, kenapa Tuhan sengaja pending? Sepertinya Tuhan lelet ya. Senang lihat Ibu selalu bersemangat untuk menyampaikan firman. Kami rindu mendengar khotbah Ibu. Oke, cantik ya. Nah, tapi intinya ya, ini sekarang saya mau sampaikan ya. Dikatakan tadi waktu kita baca sepintas, sepertinya Tuhan itu kenapa sih pending? Tuhan kok kayaknya nggak punya empati ya. Seringkali kita menghadapi seperti itu. Mungkin kita sudah kepepet juga pada saat sekarang ini. Tentang ekonomi kita, tentang kita punya kehidupan, tentang mungkin utang piutang kita yang belum bisa kita bayar, atau tentang corona. Apapun yang sekarang kita hadapin, kita merasa Tuhan, khas Ibu ini ngomongnya cepet. Ampun.
ampunilah hambanya. Nah dikatakan tadi, kok sepertinya Tuhan lelet, kok Tuhan tuh kayaknya lamban, kok Tuhan tuh kayaknya nggak nangkep, kok Tuhan tuh nggak ngerasakan apa yang kurasakan. Itu menurut kita. Tapi please, ini sebagai pesan sama kita, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Karena Allah kita, perhatikan, Allah kita adalah Allah yang sungguh sangat amat super duper baik. Udah, itu aja pegang ya. Allah kita itu bukan Allah yang meragukan, bukan Allah yang ecek-ecek, bukan Allah yang biasa-biasa. Itu Allah yang super duper sangat amat baik, luar biasa. Pegang itu ayat ya. Kalau saya terus terang, ini yang membuat saya, makanya walaupun aku kumat tadi pagi agak lemes, sakit, saya bilang sama suami saya, "Pak, kenapa ya kepala saya nyut-nyutan? Ini mas saya juga kumat dari mulai kemarin ini, makanya saya juga ada diem." Tadi udah banyak yang bilang, "Bu, ini kenapa belum kirim video 1 menit?" Memang saya agak mendiamkan diri untuk saya betul-betul bisa sehat, karena jam 2 mesti live IG ya. Dan sekarang ternyata powernya keluar lagi, semua karena anugerah Tuhan. Nah dikatakan tadi, di mana terjadi tadi KKR? Di pemakaman. Jadi artinya ya ternyata ya, yes, oke. Ya, jadi artinya ternyata Tuhan itu bikin KKR bisa di mana-mana, bisa di pemakaman yang sama sekali kita nggak bayangkan. Betul, bayangkan sekarang pemakaman tentang orang itu, orang di sana kan nangis-nangis dong, lagi sedih dong. Bagaimana orang sekarang mikirkan mau ada KKR, tapi Tuhan bisa pakai tempat pemakaman sekalipun. Makanya please, caranya Tuhan untuk memulihkan seorang itu caranya sangat-sangat luar biasa, inovatif luar biasa, kreatif luar biasa, dan sangat-sangat keren abis lah kalau buat saya ya. Nah dikatakan tadi ada terobosan besar melalui kematian daripada Lazarus ya. Jadi lihat itu, bayangkan di tengah pemakaman pun Tuhan bisa bekerja luar biasa. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, ayo kita lihat Yohanes 2 ayat 10 sampai dengan 11 ya. Jadi supaya kita jangan pernah kita mau copycat orang punya kehidupan, nggak bisa. Kita jangan copycat kehidupan orang, kita copycat Yesus, maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena setiap orang berbeda-beda, betul. Fingerprint setiap orang aja, ada 6 miliar fingerprint. Saya punya fingerprint, ini agak antik luar biasa. Setiap saya pergi kemana-mana, itu saya punya garisan, itu nggak kelihatan. Maka seringkali dipanggil ke dalam kantor imigrasi, karena nggak bisa. Sementara orang lain saya lihat baru begini aja, langsung nempel, langsung dia bisa keluar. Ya, langsung bisa naik ke pesawat. Saya sendiri seringkali tertahan, karena apa? Fingerprintnya itu udah nggak kelihatan. Nah, jadi artinya setiap orang berbeda fingerprint. Bahkan yang yang kembar yang satu telur aja bisa beda dia punya fingerprint. Setiap kita beda ya, setiap kita beda waktu ketemu dengan Tuhan, ngalamin Tuhannya beda, pertemuan kita dengan Tuhan beda, pertobatan kita dengan Tuhan berbeda dengan setiap orang lain. Tapi jangan takut ya, karena tidak ada yang salah dengan itu. Tuhan tahu kita unik, makanya Tuhan buat berbeda setiap orang. Oke? Nah dikatakan tadi melalui pemakaman, melalui kematian, banyak orang yang percaya. Ini KKR yang powerful. Yang kedua, Yohanes 2 ayat 10 sampai dengan 11. Dan berkata kepadanya, setiap orang, ini komentar daripada orang-orang yang ada di pesta pernikahan di Kana ya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Luar biasa. Di mana KKR yang kedua? Di pesta perkawinan. Ini gak main-main, orang lagi salam-salam ya, lagi pesta perkawinan. Tuhan juga bisa bikin KKR di sana. Ada terobosan yang luar biasa di sana. Bahkan di sana Tuhan merekrut murid-muridnya untuk percaya kepada dia. Intinya Allah kita luar biasa. Di tempat orang mati pun bisa, di tempat perkawinan pun bisa ya. Nah coba kita lihat di sini ya. Ayat ketiga dan keempat. Ketika mereka kekurangan anggur ya, Ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kembali lagi, kesannya Tuhan kok lelet. Udah tahu sekarang kekurangan anggur. Dan orang kalau pesta kawin sampai kekurangan makanan, kekurangan anggur, itu nggak keren abis, betul. Orang pasti bilang, ini orang gimana sih, ngundang 1 juta orang tapi persiapannya nggak ada. Pasti ada nanti komentar-komentar, nanti bahkan mungkin masuk viral, betul. Karena dianggap nanti bikin pesta tapi makanannya kurang, dasar orangnya nggak benar. Intinya pasti ada komentar seperti itu. Dan ini Maria udah berkata, mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur, please tolong dong. Tapi Tuhan bilang apa? Belum waktuku ibu ya. Nah pertanyaan, kenapa Tuhan kembali sepertinya lelet? Kan Tuhan tinggal bisa bikin supaya jangan sampai ada kekurangan. Karena memalukan sekali kalau ada pesta pernikahan. Dan saya percaya mungkin Yesus dan Maria adalah keluarga daripada orang yang menikah di tempat ini, karena mereka diundang di sana dan mereka bisa ambil bagian untuk campur tangan mengenai masalah-masalah dalam pernikahan itu. Berarti mungkin ada hubungan darah, betul? Kita nggak tahu persis, tapi yang pasti mereka punya peranan di dalam pesta itu. Nah dikatakan kenapa Tuhan? Nah inilah yang luar biasa. Seringkali kadang-kadang Tuhan bergerak pada kita waktu di ujung tanduk loh. Udah kepepet banget. Tiba-tiba Tuhan in action. Yes!
Nah seringkali kita pikir Tuhan ini udah mau tenggelam nih. Jangan, Tuhan lebih tahu kapan kita tenggelam, kapan kita nggak tenggelam. Percayalah, karena Dia menciptakan kita. Nah dikatakan tadi Tuhan bilang belum waktuku. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan bergerak waktu itu, waktu pas masih kekurangan, itu nggak terjadi KKR besar-besaran, nggak terjadi pemulihan besar-besaran, nggak terjadi terobosan besar-besar. Maka Tuhan sengaja tunggu sampai habis supaya orang bisa membedakan. Maka tadi orang-orang yang dari tukang pesta berkata begini, kok beda? Biasanya kalau dirasakan, rupanya dia merasakan. Sesudah itu habis, dia rasakan, loh kok ini beda? Tadi yang awalnya itu enak, tapi ini kok lebih enak lagi. Maka dia bilang biasanya orang kalau bikin acara yang bagusnya itu awal, yang sudah makin kesananya makin biasa-biasa. Tapi ini kok makin beda, yang bagusnya, yang awalnya bagus, ini jauh lebih bagus lagi. Nah ini yang membuat makanya orang bisa takjub dan dikatakan sampai murid-murid percaya dan siap untuk melayani Tuhan. Dan dikatakan terobosan terjadi lagi. Kebangunan rohani terjadi lagi. Di mana tadi? Di dalam pesta pernikahan. Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Ya cara Tuhan untuk memulihkan, untuk ada kebangunan rohani, untuk terobosan, untuk keselamatan dunia. Cara Tuhan itu luar biasa. Nah yang ketiga lagi kita lihat ya. Yang ketiga, Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 27. Supaya di tempat ini pola pikir kita melihat sesuatu, melihat keadaan itu jangan cepat-cepat langsung kita negative thinking. Jangan langsung kita berpikir Tuhan gak peduli, Tuhan kok lelet, Tuhan kok lambat. No ya, ada sesuatu besar yang mau Tuhan siapkan buat setiap kita selama kita dalam perahu Yesus. Itu yang penting ya. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 27. Kita lihat. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Ayat 28 sampai dengan 31. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat 32 dan 34. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan pada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Lagi-lagi KKR besar-besaran. Di mana? Dalam penjara. Pertama dalam pemakaman, kedua dalam pesta pernikahan, ketiga dalam penjara. Sekalipun Tuhan bisa bikin KKR yang luar biasa, kebangunan rohani yang luar biasa. Wow. Coba, kalau saya terus terang menyiapkan firman ini aja tadi pagi, saya baru dapat tuh tadi pagi ya. Maka saya tadi waktu dalam keadaan agak ini juga perut saya aja masih ngulah nih, tapi dalam Tuhan Yesus pasti sembuh ya. Nah dikatakan luar biasa Tuhan kita. Makanya please ya, jangan pernah ragu dengan kehebatan Tuhan kita. Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang gak pernah kau pikirkan, yang gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat, gak pernah kau lihat dengan mata. Itu semua yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang tetap dalam perahu Yesus. Makanya pesan daripada Ibu Idri, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Karena apapun keberadaan kita, Tuhan bisa lakukan perkara yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Tadi dikatakan tadi di penjara ya. Dikatakan mereka bukan sekedar datang ke penjara, tapi dikatakan keluarga semuanya yang di rumah itu menerima Yesus. Bayangkan, ini luar biasa. Maka jangan pernah tanggung ikut Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu satu keluarga kita itu pasti selamat loh. Pasti itu transfer. Waktu engkau punya kehidupan sudah diubahkan, itu akan transfer pada anak-anak, pada suami, pada istri kita ya. Dikatakan juga tadi perjamuan waktu pernikahan di Kana ya, waktu kita punya pernikahan mungkin sudah mulai agak kurang harmonis ya. Waktu engkau tetap bersama dengan Tuhan, yang tidak harmonis pun Tuhan bisa ubahkan menjadi harmonis luar biasa. Dan dikatakan tadi waktu yang pertama tentang kematian ya, mungkin engkau sudah mati secara ekonomi, engkau mati rohani, engkau pun mati dari kesehatan. Intinya banyak yang mati dalam kehidupan kita, Tuhan pun bisa ubahkan. Keren banget. Gimana semuanya? Antusias gak? Atau ini semuanya kayaknya gak ada respon? Oke, kita dengar. Senang Bu, dengar semangat dan bicara cepat, motivator luar biasa. Itu anugerah Tuhan ya sayangku, terima kasih. Allah kita super duper sangat amat baik. Yes, Ibu Indi nginjek pedal gas terus nih, kalah cepet yang saya nyatetnya.
Makanya masa kalah sama mama nenek-nenek ya. Nah di sini makanya semua tuh mesti antusias. Kalau udah antusias tuh penyakit juga takut tuh sama kita ya. Penyakit juga takut ya. Si jahat juga jadi serem sama kita. Karena kalau pribadi yang antusias, Yesus tuh antusias banget tuh. Kalau kita ke Israel nanti kapan-kapan corona sudah selesai, kita ke Israel rame-rame. Ayo sekarang semuanya nabung ya. Nabung biar nanti kita ke Israel rame-rame ya. Mau pakai apa? Mau pakai permada diterbang kek, mau pakai tikar kek, mau pakai sapu ajaib kek, pakai apa kek. Pokoknya kita mimpi kita ke Israel. Nanti kita bisa ngelihat bagaimana Tuhan tuh berjalan tuh jauh sekali. Dan zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada pesawat pribadi seperti zaman sekarang. Tuhan jalan kaki. Kenapa Tuhan jalan kaki? Karena Tuhan begitu semangat dan antusias untuk jiwa-jiwa. Jadi kita nggak boleh kalah. Kalau Yesus kita juga antusias, semangat, kita juga mesti seperti itu. Amin. Oke. Nah kita buka yang keempat. Mana buktinya Tuhan kita adalah pribadi yang sangat kreatif. Buka Lukas 5 ayat 7 sampai dengan 9. Pertama tadi KKR-nya di mana? Di penjara. Yang kedua tadi di mana? Di pemakaman, di tempat orang mati. Yang ketiga di mana tadi? Di perkawinan ya. Luar biasa. Nah Lukas 5 ayat 7 sampai dengan 9. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Lagi-lagi Tuhan sekarang KKR di mana? Di atas danau. Coba, di pemakaman, di pernikahan, di penjara, di atas danau pun, tinggal di atas awan yang Tuhan belum. Betul ya, intinya Allah kita Allah yang luar biasa. Makanya please ya, jangan pernah kita merasa hidup kita ini sudah tidak akan mungkin lagi ada perubahan. Tuhan itu sayang sama setiap kita. Tuhan tidak mau satu pun kita binasa. Maka Tuhan tuh pakai mikir ini pakai apa ya, kreatif gimana lagi ini caranya biar untuk bisa menyelamatkan anak-anakku ini. Tuhan selalu berpikir seperti itu karena Tuhan tidak mau satu pun kita binasa ya. Nah dikatakan di sini surga so kreatif, dimanapun dalam kondisi apapun bisa terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dan saya percaya Corona ini juga Tuhan lagi mau bikin KKR besar-besaran. Di balik Corona yang kita alami ini, seluruh dunia akan mengalami nanti yang namanya kebangunan rohani yang besar-besaran. Semua orang nanti, mau dia orang Prancis, mau orang Itali, mau orang India, mau orang Korea Selatan, Korea Utara, mau orang Brasil, mau orang Amerika, mau orang Indonesia, semua nanti bisa mengerti satu Corona. Sama, mau di mana-mana orang disebut namanya Corona. Nah, jadi melalui Corona itu nanti terjadi KKR besar-besaran, akan terjadi pemulihan besar-besaran, akan banyak terjadi orang yang bertobat luar biasa, memanggil Tuhan Yesus, karena hanya itu yang bisa kita panggil sekarang. Engkau dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu, dengan uangmu, nggak bisa bikin apa-apa. Ya, terus sekarang semuanya runtuh, semua runtuh, ekonomi semua runtuh, nggak ada yang nggak runtuh. Coba tanya sekarang ya, hanya sekarang yang bertahan adalah cuman toko makanan, dan juga farmasi, dan juga mungkin tempat-tempat seperti bank. Tapi yang lain semua sudah kolaps sekarang. Bahkan tadi saya baca di berita juga sekarang juga dikatakan bahwa Indonesia kemungkinan besar yang terburuknya nanti bisa pertumbuhan dari dia punya daripada pertumbuhan ekonominya itu malah minus 2,5%. Intinya semua akan digoncangkan. Ya, makanya nanti dikatakan melalui Corona ini akan terjadi pemulihan, akan terjadi KKR, akan terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Wow! Makanya dikatakan Tuhan tuh luar biasa ya. Kalau KKR di gereja biasanya kan cuma 2 jam, betul? Kalau KKR di gereja 2 jam ya, kadang-kadang mungkin 1 hari penuh ya, mungkin karena ada seminar atau apapun ya. Dampaknya besar, apalagi KKR dengan momen Corona seperti ini. Pasti lebih powerful karena waktunya lebih daripada 1 jam, lebih daripada 2 jam, lebih daripada 1 hari. Ini cukup lama, mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan. Tapi intinya sekarang Tuhan lagi persiapkan, dan panitianya adalah kerajaan surga akan mempersiapkan ada kebangunan rohani besar-besaran untuk seluruh dunia. Wow, Tuhan sangat jeli. Tuhan lihat ini ada momentum. Iblis memang mereka-reka yang jahat. Iblis mau menghancurkan umat Tuhan. Dia mau membuat orang Kristen semua takut, khawatir. Makanya dia bangga dengan dilihat sekarang gereja-gereja ditutup. Betul, gereja mungkin ditutup pintunya. Tapi sekarang gereja adalah kita sendiri. Rumah-rumah sekarang menjadi gereja. Bayangkan 1 gereja ditutup, rumah-rumah sekarang menjadi gereja lebih daripada 1. Bahkan mungkin ada 100 rumah, 1000 rumah. Semua sekarang memanggil Yesus dalam rumah-rumah mereka. Betul? Ini KKR yang spektakuler, yang tidak pernah dipikirkan oleh si jahat. Si jahat mereka-reka sesuatu, Tuhan bisa mengubahkan luar biasa. Wow. Coba kita buka Yeremia 29 ayat 11 supaya di tempat ini sadari siapa Allah yang kita sembah. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Ini adalah statement daripada Tuhan langsung di Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran dalam kehidupan setiap kita. Tuhan gak pernah merancangkan kehancuran buat Indonesia, buat dunia ini. Tuhan punya rancangan, tetap rancangannya masa depan penuh harapan untuk keselamatan daripada umat dunia ini ya. Nah memang iblis jago mereka-reka. Ini semuanya iblis punya reka-rekaan untuk menghancurkan seluruh dunia. Ekonomi dunia mau dihancurkan ya. Bahkan juga semuanya sekarang dihancurkan. Bahkan rumah tangga banyak yang bercerai. Di Amerika saya dengar tingkat perceraian semakin tinggi. Karena apa? Mungkin mereka ngelihat tiap hari muka-mukanya pandang-pandangan, dengan apalagi apartemennya mungkin kecil. Intinya ya banyak hal-hal yang membuat terjadi perceraian sekarang ya. Itu banyak sekali ya, karena mungkin mereka tidak tahan dengan menghadapi seperti ini. Nah dikatakan iblis memang mereka-reka. Memang itu memang firman Tuhan. Coba kita buka Kejadian 50 ayat 20. Kalau produk iblis selalu mereka-reka untuk melakukan kejahatan, tapi kalau produk Tuhan, kejahatan bisa diubah menjadi kebaikan. Itu yang luar biasa. Makanya jangan tanggung ikut Tuhan. Dikatakan Kejadian 50 ayat 20. Ini yang ngomong adalah Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekaan jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekaannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Luar biasa. Inilah Tuhan kita. Makanya sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai keadaan kondisi yang sekarang makin tidak menentu, engkau masih jauh dengan Tuhan. Kalau nggak cepat itu bukan Bu Indri. Oke cantik, ya oke ya. Udah pelan kok, gimana tuh? Minum dulu ya Bu. Bu ini gimana semua tadi ngomongnya semua Bu, jangan cepet-cepet, jangan cepet-cepet. Itu dia, saya juga kadang-kadang gak ngerti kenapa ya ngomong kecepatan. Ya, apa orang Batak semua ngomongnya cepet gitu? Enggak lah ya, oke. Nah, saya minum dulu ya. Nah, oke. Nah dikatakan tadi ya, iblis memang selalu mereka-reka yang jahat. Ya, dia ingin sekarang dengan apa yang terjadi saat ini, semua dunia akan hancur, orang-orang akan murtad, bahkan juga akan mungkin marah kepada Tuhan, mulai mengutuk Tuhan. Itu target dia. Tapi Tuhan bisa mengubah ya melalui apa yang kita alami saat ini. Ini sekarang akan terjadi KKR yang besar-besaran, akan terjadi terobosan besar-besaran. Orang akan memanggil nama Yesus, akan bertobat mencari Tuhan Yesus. Dan kita sudah lihat sekarang gereja-gereja tutup, rumah-rumah sekarang buka untuk Tuhan Yesus. Sekarang gak ada lagi pilihan. Coba sekarang lihat, datang ke rumah-rumah sekarang, coba tanya apa yang dilakukan. Nggak mungkin dibilang hanya nonton Korea dari pagi sampai malam 24 jam. Nggak mungkin, pasti ada doanya. Mau doa pagi, mau doa siang, mau doa malam, pasti ada baca firmannya. Karena nggak bisa bikin apa-apa lagi, betul? Nah makanya di sini KKR yang luar biasa. Ini kebangunan rohani yang luar biasa. Nah sekarang kita lihat lagi ya, Injil. Nah kita lihat tadi, coba kita buka, yang mana buktinya? Rencana iblis menghancurkan umat Tuhan dengan menyalibkan Tuhan Yesus. Dan yang kedua dengan penyebaran hoax. Kita nyampaikan waktu hari Minggu, hari Jumat yang lalu ya, bagaimana iblis pakai imam-imam kepala untuk menyebarkan hoax, betul? Dia sudah menyalibkan Tuhan, gak puas dengan di sana karena Tuhan ternyata bangkit, dia sebarkan hoax dengan dia kasih suapan kepada tentara-tentara. Dan berita itu sampai hari ini banyak diketahui orang Israel bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, tapi yang ada Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Makanya hati-hati dengan hoax ya. Hoax itu efeknya bukan hanya hari ini, tapi bisa sampai 10, 100 bahkan 2000 tahun pun masih ada efeknya sampai hari ini. Ya, dan dikatakan iblis gak suka kalau orang Kristen punya pengharapan. Saya sampaikan waktu hari Jumat yang lalu ya. Nah coba kita lihat akibat dari perbuatan daripada si iblis dengan dia menyebarkan hoax, dengan dia menyalibkan Tuhan. Apa berarti kekristenan hancur? Coba kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat kreatif. Keadaan yang tidak baik sekalipun Tuhan bisa ubahkan menjadi luar biasa. Makanya jangan pernah jauh daripada Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wow, bayangkan Injil menyebar sampai ke seluruh dunia. Awalnya Injil hanya ada di Israel, betul? Tapi dengan kematian Tuhan, dengan penyebaran hoax, Tuhan in action. Makanya semakin anak-anak Tuhan itu dijepit, semakin ada hal yang luar biasa akan kita alamin. Ini adalah ciri khas daripada pengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan main-main ya. Iblis gak bisa main-main sama Tuhan, selalu kalah telak ya. Dia bikin 1, Tuhan bikin 100. Dia bikin 100, Tuhan bikin 1.000.000 gitu loh ya. Nah makanya dikatakan, maksudnya mau menghancurkan supaya orang Israel gak percaya. Tapi apa yang terjadi? Malahan kekristenan menyebar ke seluruh dunia karena diberikan kuasa. Makanya kita perlu kuasa. Di akhir zaman ini kita perlu kuasa. The power of God ya. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, marwah Tuhan ya. Tongkat komando itu perlu kita minta daripada Tuhan. Karena waktu kita punya kuasa akan berbeda. Dikatakan tadi, pergilah jadikan bangsa muridku. Ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, siapa takut?
ada yang bisa ngelawan Tuhan. Ya makanya jangan ngejago lah kalau kita masih coba-coba masih ngejago sama Tuhan. Kita jadi temannya Tuhan, kita jadi sahabat Tuhan, itu aman hidup kita. Kita jadi musuh Tuhan, hancur hidup kita. Ya, nah dikatakan tadi, yang pertama tadi adalah apa? Bahwa ternyata KKR. Ya, apa yang dialami Kisah Rasul 2, ya waktu murid-murid ngomong dengan bahasa-bahasa orang asing yang mereka nggak pernah belajarin, orang mengerti tentang Tuhan Yesus, orang mendengar tentang perbuatan Tuhan, ya ini berbicara tentang kebangunan rohani yang luar biasa. Dan Yesus kita selalu memakai cara yang spektakuler, bukan cara biasa-biasa. Allah kita bukan tukang kopi, iblis tukang kopi, betul. Iblis selalu kopi apa yang dilakukan oleh Tuhan, tapi dengan cara yang salah. Tapi Tuhan selalu adalah the great innovator. Tuhan itu adalah pencetus ide-ide yang luar biasa, betul? Nah, itu yang pertama tadi ya. Nah, yang kedua kita masuk ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada yang kedua, Ibu rasa ini saya save dulu ya, supaya bisa, karena sudah atau bisa di save sekarang atau masih belum? 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi saya save ya. Oke ya. Nah, jadi dikatakan tadi di sini gimana? Semuanya diberkatin hari ini? Iya, amin, 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 amin. Semuanya amin, amin ya. Berarti semuanya diberkatin ya. Oke, Bu, harus benar Bu, harus antusias. Oke, amin, 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 semua amin. Bu minum dulu biar tambah semangat. Oke, saya minum dulu ya. Benar. Kalian baik banget loh ya. Ya selalu ingetin Ibu Inti minum ya. Kapan-kapan kirim makanan buat Ibu Inti juga lah ya. Enggak bercanda. Oke, saya minum dulu ya. Nah, kita sekarang masuk kepada nanti Riri ingetin ya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada poin kedua. Tadi kan saya bilang ada 3 poin yang luar biasa dari Kisah Rasul 2. Pertama bicara tentang KKR versi surga. Jadi corona ini sebenarnya persiapan untuk KKR besar-besaran. Nanti akan terjadi terobosan yang luar biasa. Akan banyak orang yang mencari Yesus. Akan dikatakan orang yang memanggil Yesus, berseru kepada Yesus, dan terjadi pemulihan yang luar biasa. Itu saya imanin ya. Jadi kalau kita mengimaninya salah ya nggak tahu. Tapi kalau saya imankan di balik semua ini Tuhan tetap. Iblis boleh merekarkan yang jahat, tapi Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi orang yang mengasihi Dia. Jelas ya. Kedua sekarang, berarti sesuatu yang besar dengan penuh harapan pasti terjadi ya Bu Ingrid. Itu pasti pertanyaan kita yang kedua. Jawabannya tergantung respon kita. Kisah 2:37. Ketika mereka mendengar hal itu ya, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 41 ya, mereka akhirnya bertobat ya. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, KKR kan betul saya bilang tadi. Tadi katakan tadi di sini apa yang terjadi? Ada KKR besar-besaran ya. Nah, waktu dikatakan mereka mendengar tentang kebaikan Tuhan, tentang siapa Yesus dengan bahasa mereka, dan mereka mengerti dan mereka tersentuh, dikatakan mereka memberikan diri mereka dibaptis, dan orang percaya itu kurang lebih 3.000 orang. Bayangkan sekarang kalau kita sekarang dalam keadaan setiap kita dipakai Tuhan jadi panitia untuk kebangunan rohani untuk Indonesia. Sekali kita lakukan 3.000 orang bertobat, saya sangat percaya ini spektakuler abis ya. Nah, dikatakan tadi respon yang luar biasa. Kenapa bisa respon luar biasa? Very simple, mereka membuka hati mereka. Ini kata kunci, open your heart. Mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita ya. Waktu engkau meresponi dengan membuka hati, menerima Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan, ini yang dikatakan membuat kehidupan kita bisa mengalami pemulihan ya. Jadi kuncinya harus buka hati. Jadi bukan hanya sekedar masuk kanan, masuk kiri, keluar kiri, nggak jadi apa-apa. Ya banyak orang yang hanya cuma datang tapi nggak buka hati, maka nggak ngalamin apa-apa. Tapi kalau engkau dan saya buka hati, ini luar biasa, dikatakan 3.000 orang, Bu. Itu Tuhan baru naik ke surga, baru berapa hari udah terjadi KKR yang luar biasa, 3.000 orang. Itu orang yang kalau melayani pakai tongkat komando. Kalau kita, panggilan kita responi dengan pakai tongkat komando Tuhan, akan berbeda hasilnya. Nggak ecek-ecek hasilnya, itu spektakuler, itu luar biasa ya. Nah, dikatakan apa? Kuncinya membuka hati ya. Karena Yesus Allah kita tidak berubah, Dia tetap Allah yang apa? Elegan dan Allah yang santun. Ini saya suka tentang Yesus. Dia hebat, Dia luar biasa, Dia powerful, tapi Allah kita tetap menjaga yang namanya free will. Hak atas mengambil keputusan dari setiap manusia. Tuhan kita bukan Allah diktator, bukan Allah otoriter, bukan Allah yang memaksakan kehendak. No, Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat elegan dan sangat-sangat punya etika dan sangat-sangat santun. Mana buktinya? Buka Wahyu 3 ayat 20. Ini buktinya Allah kita yang luar biasa. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Yesus nggak pernah maksa. Yesus nggak pernah bilang, awas, kalau kau tidak bertobat hari ini kau mati masuk neraka. Nggak. Dunia yang suka ngancam-ngancam, tapi kalau Tuhan nggak pernah ngancam. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Dia adalah Allah yang sangat-sangat elegan, sangat-sangat santun, sangat-sangat punya etika, sangat-sangat menghargai namanya privacy setiap orang. Dia knock your door, dia ketuk pintu hati kita hari ini. Ya, datang melalui KKR, ya. Dia katakan, maukah engkau makan bersama-sama dengan aku anakku? Maukah engkau bersama-sama dengan aku anakku? Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan gak pernah ngotot, gak pernah paksa, gak pernah ancam. Itu bukan tipikal daripada Tuhan kita. Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh dengan menghormati setiap keputusan daripada setiap umatnya. Ini luar biasa. Kita buka Kisah 2 ayat 23. Maukah kita buka pintu? Karena ternyata gak semua orang mau buka pintu. Mana buktinya? Kisah 2 ayat 23. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yes. Ternyata ada dua respon. Dalam KKR ada dua respon. Yang satu responnya buka hati. Seperti kepala penjara tadi, dia buka hati dengan dia bilang, apa yang harus kulakukan? Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Dia responin. Betul? Ya. Tadi dikatakan tadi juga di sini, Tuhan mengetuk pintu, engkau buka hati, atau sebaliknya kita semalahan berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita sinis kepada firman Tuhan. Kita sinis kepada dengar-dengar berita tentang keselamatan. Ini fakta. Jadi ternyata tidak semua orang buka hati. Ini fakta. Dan ternyata yang menyedihkan, aliran orang sinis itu ternyata majority, mayoritas. Banyak orang Kristen yang sinis kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang sinis kepada firman Tuhan. Nah, waktu kita termasuk kategori orang yang sinis, tidak akan jadi dapat apa-apa. Coba kita buka ya, mana buktinya? Mayoritas banyak orang yang sinis kepada firman. Banyak yang melecehkan firman Tuhan. Banyak yang melecehkan tentang kebaikan Tuhan. Banyak yang melecehkan tentang pengorbanan Yesus. Kita akan lihat Matius 13 ayat 54-58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat ini dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ya, Matius 13 ayat 54-58 tadi ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua ini? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Dikatakan mereka menolak. Mereka sinis. Karena apa? Karena mereka melihat begini, loh. Ini kan anak tukang kayu. Gua tahu kok emaknya siapa, gua tahu kok bapaknya siapa. Apalagi nih orang. Nah, waktu kita sinis dengan perkataan Tuhan, itu bicara tentang sinis dengan firman yang kita dengar. Ya, engkau mungkin mendengarkan firman tentang pokoknya Tuhan mengasihi kita. Allah, omong aja lu gak pernah ngalamin. Nah, waktu kita sinis, apa yang terjadi? Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ya, fakta mengatakan gak mengalami perubahan dalam kehidupan. Makanya sudah jadi orang Kristen 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tapi karena kita selalu sinis dengan firman, kita gak aminkan firman yang kita dengar, kita tidak berkata itu untuk aku Tuhan, aku mau berubah Tuhan, makanya gak heran kehidupan kita gak mengalami perubahan. Tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya ya. Tetap dalam keadaan memble, dalam keadaan tidak semangat, dalam keadaan melakukan dosa, imannya gak teguh. Intinya semuanya tidak ada perubahan. Kenapa bilang tidak ada mujizat? Bukan karena Tuhan pilih bulu, karena kita tidak mau meresponi firman dengan antusias, karena kita sinis dengan firman itu. Itu jelas dikatakan. Siapa tadi mereka? Orang banyak, bukan hanya sedikit ya. Dikatakan karena ketidakpercayaan mereka ya. Mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di Nazaret. Mereka ini tidak percaya kepada Yesus karena mereka bilang, gua kenal ini orang siapa. Nah, waktu kita menganggap sepele firman, engkau menganggap rendah firman, makanya kita gak akan mengalami apa-apa dalam hidup ini. Please, firman adalah Allah sendiri. Hargai firman Tuhan. Waktu engkau mengaminkan, menghargai, haus dan lapar akan firman, maka engkau akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidupmu ya. Yang pertama tadi, siapa yang tadi yang sinis? Orang-orang yang ada di Nazaret. Orang-orang sekampung daripada Yesus ya. Ya, kita terusin lagi ya tadi ya. Dikatakan tadi, siapa tadi yang sinis? Adalah orang-orang sekampung daripada Yesus. Karena mereka menganggap, ini kan gue tahu. Nah, waktu kita menganggap remeh kepada firman, hati-hati ya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu engkau menganggap enteng firman, tidak meresponi firman dengan baik ya,
dan tidak menganggap firman itu tanpa disadari kita menganggap rendah dan tidak akan mengalami apa-apa dalam hidup kita. Please, hargailah firman, hormatilah firman, karena firman itu adalah perkataan Yesus sendiri ya. Nah dikatakan Lukas 19 ayat 5-7, ini buktinya bahwa banyak orang, mayoritas orang sinis kepada Tuhan ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Wow, lihat, bayangkan, dengar firman. Firman Tuhan mengatakan, Zakius, aku harus menumpang di rumahmu. Itu firman Tuhan ya. Kan Yesus yang ngomong berarti firman yang ngomong, betul. Tapi apa kata mereka? Dia menumpang di rumah orang berdosa. Mulai kasih komentar lagi. Parah abis ya. Mending kalau nggak hanya cuman diam. Ini kasih komentar apa tuh? Ini pendeta dasar banyak ngomong, si Ibu Indri ini banyak ngomong. Nah, waktu kita mulai komentar negatif tentang firman, yang rugi kita sendiri. Perhatikan efeknya. Semua orang-orang tadi, Zakius mukanya penuh dengan damai sejahtera, sukacita, karena dia sangat menyadari Tuhan sangat sayang sama dia. Karena Tuhan manggil nama dia secara pribadi, bahkan Tuhan mau tinggal dalam rumah dia. Sementara orang-orang tadi yang sinis dikatakan pulang, mukanya tetap kayak kuda nil. Nah, paling gampang ngeceknya. Sudah kita ikut Tuhan berapa lama? Semakin orang rasakan nggak kita tuh semakin semangat, semakin antusias, semakin ceria, semakin sukacita, semakin mukanya semakin penuh dengan aura Tuhan Yesus, atau yang ada muka makin memble, makin sebel, kerutnya makin banyak ya, alis makin naik ya. Kalau saya rasa kalau kita betul-betul sekarang kita meresponi firman akan berbeda. Zakius dikatakan sangat bersukacita, dia antusias banget, dia sangat excited. Nah itu orang yang meresponi firman. Halo. Maka saya kalau misalnya di mimbar ya, kalau misalnya saya diundang sama gereja-gereja, kalau gereja-gerejanya misalnya nggak semangat, itu saya turun loh. Saya pernah waktu itu satu kali saya pelayanan di Surabaya, gereja besar. Tapi apa yang terjadi waktu saya pelayanan di sana, terus ternyata saya lihat memble semuanya, gak ada semangat, gak ada antusias. Saya bilang begini, maaf ya, saya terus terang ya, saya gak akan mau naik mimbar, gak akan nyampaikan firman kalau di sini mukanya semua kayak kuda nil, ini kayak di kuburan, saya bilang gitu. Itu saya ngomong apa adanya. Dan sebelum mereka betul-betul bergairah, itu saya gak mau naik. Karena buat saya ngapain juga saya cuma banyolan aja di depan gitu. Karena saya menyampaikan kebenaran bukan karena maunya saya. Karena Tuhan suruh saya ngomong, saya siap ngomong. Tapi kalau ngomong sama cuma nisan-nisan aja yang bertaburan di ruangan, saya nggak mau gitu loh. Nah, jadi intinya ayo ya, dikatakan tadi di sini Zakius begitu antusias dengan firman. Makanya dikatakan dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia sampai berkata, setengah hartaku kuberikan para orang miskin. Saya mau tanya, kalau sampai dia berani memberikan setengah, berarti Tuhan berkati dia luar biasa loh. Betul ya? Keren abis ya. Nah itu dikatakan tadi tentang orang-orang yang sinis. Maka dikatakan bukannya satu loh, tadi dikatakan semua orang. Jadi ada orang ikut KKR, tapi ternyata nggak semua responnya sama. Di antara begitu banyak orang yang hadir pada saat itu, cuma satu yang antusias, Zakius. Yang lainnya semua datang hanya karena pengen tahu, datang hanya pengen lihat mujizat apa nih yang dilakukan, ngomong apa nih firmannya hamba Tuhannya. Waktu engkau hanya curious ya, seperti pengen tahunya kucing ya, hanya pengen tahu tapi nggak melakukan apa-apa, kita nggak jadi apa-apa. Ya percayalah, kepo itu baik selama itu produktif. Waktu engkau dengar, engkau diberkati, engkau action, itu baru keren. Tapi kalau hanya sedengar pengen tahu, itu sayang sekali. Makanya kalau buat saya terus terang, saya lihat di tempat ini ya, orang-orang yang ikut yang untuk di IG Live, saya percaya ini orang-orang yang betul-betul antusias mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Karena siapa lagi ya juga ya yang mau dengar Ibu Indri, kenal juga kagak, ngapain sampai 1 jam mau nongkrong, betul. Tapi saya percaya karena kalian bukan cari saya, tapi cari firman kebenaran, maka Tuhan akan perhitungkan luar biasa. Oke? Ya, jadi semangat ya semuanya. Nah, sekarang kita lihat efeknya mereka. Karena mereka sinis kepada firman, efeknya dikatakan mereka bersungut-sungut. Bayangkan orang muka pulang dari ibadah mukanya sungut-sungut, kira-kira gimana? Pasti mukanya jelek, ya, makin nggak menyenangkan, makin seperti ulekan apa tuh namanya, kayak ulekan sambal, ya. Pokoknya intinya pasti nggak keren. Kenapa bilang? Karena mereka nggak bisa terima. Tapi orang yang terima firman, ya orang yang terima dan merasa itu firman untuk dia, itu akan beda. Ada kelegaan yang luar biasa. Karena firman itu melegakan, firman itu menguatkan, firman itu meneduhkan, firman itu membuat kita berubah, firman itu adalah Allah sendiri. Ingat itu ya. Oke. Nah dikatakan di sini satu lagi. Ini yang lebih parah. Matius 21 ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala. Bayangkan, ini imam-imam kepala loh. Ini bukan jemaat biasa, ini bukan orang Kristen biasa-biasa, ini imam-imam. Udah imam kepala lagi. Artinya apa? Orang yang sangat-sangat posisinya tinggi, betul. Imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat, bukan hanya cuman tahu Taurat, ahlinya, berarti ini ahli agama abis luar biasa. Dan tua-tua, ini bayangkan dua tua-tua lagi, berarti orang yang mungkin pernah sehat, mungkin ini orang-orang yang diseganin, orang-orang yang sangat-sangat dihargai dalam satu ibadah, betul. Mengolok-olokkan dia dan berkata,
Dan mereka berkata, intinya mereka mengolok-olokkan Tuhan Yesus, mengolok-olokkan firman. Kalau tadi hanya cuma mungkin sinis, yang kedua mulai mengkomentari, ini lebih parah lagi, firman Tuhan diolok-olok, apa itu, Yesus saja kata siapa itu. Nah mulai waktu kita mengolok-olok, akibatnya jangan anggap enteng, kita akan kehilangan segala-galanya. Gak jadi jaminan status rohani seorang. Bagaimana dengan kita? Nah terus kalau begitu, apa kita membiarkan mayoritas ini terhilang, Bu Indri? Itu pertanyaan yang ketiga ya. Tadi yang pertama adalah ada KKR, yang kedua adalah respon. Ada dua respon. Yang pertama respon yang sangat-sangat antusias, yang kedua respon yang sangat-sangat sinis ya. Jadi tergantung daripada respon kita. Tadi kita lihat contoh-contoh orang yang tadi responnya luar biasa seperti kepala penjara. Dia sangat antusias seisi keluarganya diselamatkan. Zakius sangat antusias, bahkan dikatakan juga seisi keluarganya juga selamat. Bahkan dikatakan juga tadi di mana waktu tadi dalam perkawinan banyak juga orang yang respon, termasuk murid-murid percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Guru dalam hidup mereka, makanya mereka selamat ya. Intinya respon itu menentukan. Ada contoh tadi respon-respon yang sinis. Siapa mereka tadi dikatakan ahli agama mengolok-olokkan. Siapa tadi dikatakan tadi yang merespon yang sinis tadi waktu Zakius ya, ada acara KKR. Zakius antusias tapi orang banyak semua bersungut-sungut. Firman mulai dikomentarin. Hati-hati jangan komentarin firman. Kalau firman itu memang mungkin sangat tidak kena ke dirimu, mungkin nggak kena sekalipun menurut kita, please deh ya, berarti mungkin ada orang yang kena. Tapi saya sangat percaya setiap firman yang kita dengar itu pasti ada yang kena kepada kita. Nggak mungkin. Maka setiap saya datang kalau ibadah, saya nggak persoalan hamba Tuhannya siapapun. Mau hamba Tuhan yang mungkin nggak terkenal atau siapapun, saya selalu minta begini, Tuhan minimal satu ayat untuk menguatkan saya hari ini. Dan betul, saya akan mendapatkan rema yang luar biasa di sana. Jadi jangan underestimate siapapun yang menyampaikan, apalagi jangan underestimate firman Tuhan ya. Oke. Kepo buat kebaikan gak apa-apa. Yes, saya terberkatin Bu, amin ya. Jadi semua diberkatin ya. Oke. Nah, wah banyak banget ini respon semua. Oke. Nah, sekarang gini kita lihat ya. Tadi dikatakan ini sekarang yang mana nih sekarang? Jadi sinis tadi ya, kita tahu tadi tentang sinis ya. Nah di Lukas juga dibilang tadi Zakius ada, dan juga ada orang yang mengolok-olokkan. Nah sekarang terus kita biarkan mayoritas ini terhilang Bu Indri. Ini pertanyaan yang ketiga. Sudah kita tahu ada yang sinis, sudah kita tahu ada juga yang diberkati dan mereka mengalami perubahan. Terus buat mayoritas yang hilang ini gimana? Kita biarin aja, kita pikir itu urusan mereka. Yang mereka masuk neraka mereka, Bu Indri yang penting kita masuk surga. Kalau saya percaya Tuhan gak suruh kita seperti itu. Mana buktinya? Buka Lukas 10 ayat 33. Tuhan tidak mau satu pun kita terhilang. Tuhan tidak mau satu orang pun manusia terhilang. Lukas 10 ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ya ini waktu ada orang Samaria berbelas kasihan ya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini jelas dikatakan orang Samaria aja punya belas kasihan. Kemarin saya sampaikan ada orang Lewi yang lewat. Waktu ada orang yang dipukul, dirampok, mereka hanya lihat, kepo, tapi gak bikin apa-apa. Waktu dikatakan ada imam juga lewat, dia juga lihat, dia kepo, tapi dia gak bikin apa-apa. Tapi si Samaria ini lewat, dia langsung turun belas kasihan, dia ambil alih, dia tolong ini orang sampai sembuh. Nah pertanyaan ya, coba kita buka ayat 30. Orang Samaria adalah belas kasihan bagi jiwa yang dirampok habis-habisan. Ayat 30 perhatikan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Yes, ini dikatakan fakta. Ada orang yang dipukul habis-habisan, dirampok habis-habisan, dan dia hampir setengah mati. Ada 3 orang yang lewat. Pertama Lewi lewat, kepo tapi gak bikin apa-apa. Yang kedua imam lewat, kepo tapi gak bikin apa-apa. Yang ketiga orang Samaria yang tidak diperhitungkan lewat, tapi dia bikin sesuatu. Dia kepo, dia pengen tahu, dan dia tolong ini orang, dan akhirnya ini orang sembuh. Ya, mungkin kita berkata, saya nggak pernah ketemu orang yang dirampok Bu Indri, jadi mau bikin apa? Nah, ini yang kita makanya kalau baca firman Tuhan tuh minta hikmat daripada Tuhan. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 10b. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya kehidupan dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jiwa-jiwa yang sinis ini adalah PR kita ya. Kenapa bilang? Karena mereka ini adalah orang-orang yang dirampok. Siapa perampok? Pencuri itu adalah iblis. Dirampok ini, mereka gak dirampok hartanya saja, jiwanya dirampok, nyawanya dirampok, keselamatannya dirampok. Bayangkan kalau kita gak nolong mereka, mereka pasti mati karena sudah setengah mati sekarang hidupnya. Iblis merampok keselamatan mereka. Iblis bikin mereka sampai hancur-hancuran hidupnya. Terus kita mau diam.
Mentang-mentang kita sekarang meresponi firman dengan baik, terus kita diamkan saja. Itu yang sinis tadi, orang-orang sinis tadi, orang-orang yang sudah dirampok oleh iblis tadi itu banyak sekali, majority. Ya, keluarga-keluarga yang dirampok oleh iblis banyak sekali, maka banyak terjadi perselingkuhan, banyak terjadi perceraian, banyak terjadi udah gak ada anggur manis. Itu udah dirampok oleh si iblis, damai sejahtera dalam keluarganya. Bisnis-bisnis Kristen yang dirampok pun sekarang banyak, ya. Bahkan dikatakan banyak sekarang gulung tikar. Bahkan mereka jadi gak percaya kepada Tuhan, bahkan mereka menghujat, dirampok sudah sampai iman mereka. Terus kita mau diam. Kalau saya rasa kalau kita mau diam terlalu kebangetan, ya. Yakin kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan gak mau kita diam. Mana buktinya? Coba kita lihat, ya. Ya, coba kita lihat, ya. Mana buktinya? Kita gak boleh diam, ya. Coba kita bukakan di sini karena saya percaya ada ayatnya, ya. Bahwa Tuhan gak mau satupun jiwa itu sampai binasa. Waktu dikatakan, ingat kita cerita waktu saya pernah sampaikan di Markus, waktu itu dikatakan ada 5.000 orang makan. Waktu murid-murid bilang, hari sudah malam, suruh mereka pulang. Tuhan bilang apa? Mereka harus kau beri makan. Ada tanggung jawab kita secara spiritual, ya. Waktu kita sudah diselamatkan, apakah kita mau diam melihat orang-orang yang dirampok oleh si jahat? Rumah tangga yang dirampok itu bukan hanya harta benda yang dirampok. Yang paling luar biasa yang dirampok adalah iman mereka. Bisa sampai mereka meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, berselingkuh. Karena udah dirampok imannya, udah dirampok sekarang kerohaniannya, udah dirampok sekarang pikirannya, udah dirampok sekarang hatinya. Iblis sekarang bertepuk tangan. Waktu mereka dirampok, kita gak bikin apa-apa. Maka dikatakan orang Samaria gak bisa diam. Dia turun tangan karena dia sadar kalau gak ada yang nolong, ini orang mati. Pertanyaan, kita melihat sekarang keluarga yang hancur. Kita melihat sekarang banyak anak-anak muda yang narkoba. Kita lihat sekarang ada banyak sekarang terjadi free sex. Kita lihat sekarang ada banyak LGBT. Apa kita diam? Kalau kita diam, sorry to say, I don't think so kita ada the follower of Jesus. Tidak dibutuhkan harus jadi pendeta untuk kita bergerak. Saya sangat percaya karena Tuhan memanggil setiap kita dengan panggilan masing-masing, ya. Nah, coba kita lihat sekarang di sini. Kita lihat sekarang di sini, ya. Orang Samaria ada belas kasihan, ya. Nah, coba kita lihat sekarang ayat ke bagaimana caranya Bu Indri? Kalau itu sekarang pertanyaan, bagaimana caranya Bu Indri kita untuk nolong mereka? Apa kita juga bikin KKR seperti yang Tuhan bikin? No. Enggak selamanya orang itu dikatakan mesti bertobat hanya melalui cara yang sama. Tadi dari awal saya bilang, ya. Nah, mana buktinya? Kita lihat yuk. Ayat 47, Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini berbicara tentang penginjilan yang luar biasa. Jadi memang betul ada KKR, ada spektakuler, berkumpul orang puluhan ribu, jutaan orang. Tapi ada juga Tuhan mau kita pribadi lepas pribadi untuk menyelamatkan jiwa. Caranya bagaimana? Waktu kita menjadi pribadi yang disukai, maka kita bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Ini kata kunci. Nah, KKR yang paling ampuh adalah bukan hanya sekedar acara, kegiatan besar-besar di panggung. Tapi waktu kita melihat ada orang yang perlu Yesus dan kita ambil waktu untuk menolong mereka, ya. Nah, dikatakan tadi di sini, bagaimana caranya Bu Indri? Bagaimana caranya orang tahu bagaimana kita tahu bahwa orang suka melihat kita, Bu Indri? Very simple. Kapan orang bisa suka melihat seorang? Sorry ya, jangan hanya lihat karena uang saja. Karena banyak orang kaya tapi gak disukai loh. Tapi kenapa orang bisa suka sama seseorang? Dan ini yang membuat orang ini bisa bawa dia kepada Yesus, ya. Tahu caranya bagaimana? Melalui 3 hal. Ada aura yang keluar dari kehidupannya. Yang pertama adalah aura apa, ya? Yang pertama adalah aura yang positif. Orang yang punya aura positif bisa membuat orang suka dengan dia. Dan tanpa disadari, orang ini yang punya aura positif ini bisa membawa orang-orang tadi untuk mengenali Yesus dalam hidupnya. Karena ini adalah zaman susah sekarang. Yang dibutuhkan sekarang adalah untuk mentransferkan semangat, antusias, ya, pengharapan. Itu yang dibutuhkan. Jadi waktu kita hanya pesimis, hanya kita cuma melihat segala sesuatu dari negatif, kita gak akan pernah jadi orang yang disukai. Maka engkau dan saya tidak akan mungkin bisa bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Kita akan bisa menyelamatkan orang-orang yang dirampok oleh si jahat tadi. Tapi waktu kita menjadi pribadi yang punya aura positif, itu bisa menyelamatkan mereka. Karena ingat, semangat itu transfer. Saya ingat saya pernah sampaikan ke kalian semuanya, ya. Waktu dikatakan Yesus, Maria datang, Maria itu penuh dengan sukacita. Dia katakan, aku adalah orang yang paling beruntung dalam dunia ini, ya. Aku orang yang paling bahagia. Pada sementara dia punya masalah karena harus mempunyai anak padahal belum menikah. Betul? Ini bicara tentang hal yang mengerikan. Tapi dia begitu antusias, begitu bahagia. Dia ke rumah Elizabeth sepupunya. Apa yang terjadi? Anak Elizabeth, Yohanes Pembaptis, itu begitu antusias sampai loncat-loncat dalam rahim daripada seorang ibu. Artinya, sukacita, semangat, damai sejahtera, itu semua transfer. Maka waktu kita punya semangat, aura positif, itu bisa membuat orang suka dengan kita. Dan kita bisa bawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Betul ya? Nah, dikatakan tadi di sini. Coba lihat. Amsal 31 ayat 25.
Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Luar biasa. Dikatakan bahwa wanita bijak itu adalah pribadi yang punya masa depan, yang tertawa, yang antusias, yang optimis kepada masa depan. Mungkin kita bilang, Bu, ini saya laki-laki, berarti ini gak cocok sama saya. Sorry ya, kita itu adalah mempelai wanitanya Tuhan Yesus semuanya. Artinya firman Amsal 31 berlaku untuk setiap kita. Dikatakan pribadi yang bijak adalah pribadi yang antusias menghadapi masa depan. Hadapi corona ini dengan antusias, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Karena terjadi nanti KKR besar-besaran, orang akan memanggil Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu perkataan setiap hari. Maka buat engkau tetap antusias. Waktu kita antusias, iblis juga lari dari kita. Betul? Iblis paling takut dengan Kristen yang antusias, tapi iblis paling suka membuli Kristen-Kristen yang tidak antusias. Ya, tadi katakan tadi, ini ciri khas daripada wanita bijak. Ya, bagaimana dengan aura kita selama ini? Ada aura positifkah? Orang bisa merasakan semangat dekat dengan kita? Atau yang ada, Bu Indri, saya asal dekat ini orang pusing, saya asal dengar Ibu Indri pusing. Nah, berarti Ibu Indri berarti auranya negatif, betul. Tapi kalau saya sekarang bisa membangun semangat seorang, membuat orang makin antusias, nah itu berarti aku punya aura positif. Dan di akhir zaman ini nggak dibutuhkan hanya cuma punya bulu mata panjang 5 km ya, atau mungkin engkau cantik dengan kulit mulus sekalian, itu oke-oke aja. Tapi antusias itu penting untuk engkau bisa disukai. Orang baru melihat ada Yesus dalam hidup kita waktu orang ini bisa antusias di tengah masalah apapun. Ini bukti orang yang ada Yesus dalamnya. Tadi kan kita bilang bagaimana cara untuk menangkan orang-orang sinis tadi, Bu Indri. Karena itu tanggung jawab kita. Pertama, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, biar aku punya aura yang antusias, aura yang positif. Karena itu harus kita minta dan kita maintain, ya kita pelihara. Bagaimana caranya? Salah satu pagi-pagi bangun mukanya senyum dong ya. Ini pagi-pagi bangun mukanya cebetut ya, udah mulai mikir, aduh bayar listrik, bayar ini, please deh. Engkau makin mikir, makin keriting itu alis, makin gak jadi apa-apa. Tapi waktu engkau antusias, engkau semangat, Tuhan bisa kasih pertolongan dengan cara aneh bin ajaib. Ingat Elia, dikatakan melalui burung gagak Tuhan bisa berkatin. Halo, saya pernah ngalami itu semuanya dengan suami. Ya Tuhan, pertolongannya luar biasa. Pertolongan Tuhan luar biasa. Kalau saya sampaikan semua nggak habis-habis tuh saya punya kesaksian. Ya, makanya saya pernah ngalamin dan saya percaya semua kita pasti pernah ngalamin. Hanya mungkin nggak sadar. Kita anggap tuh mungkin ditolong oleh siapapun. Nah, pesan dari Bu Indri, waktu engkau punya masalah ke ekonomi, jangan andalkan manusia. Jangan datang pada manusia. Waktu engkau datang pada manusia, manusianya nolong, ya itu membuat Tuhan mau beracara luar biasa terpending dalam hidup kita. Tapi biar Tuhan yang ambil alih semuanya. Kalau Tuhan ambil alih itu luar biasa. Betul. Itu berkat datang pakai kaki, itu betul. Itu saya alamin sendiri dengan suami. Kami ngalamin itu banyak sekali. Berkat datang pakai kaki. Enggak pernah kita pikirkan datang, ya. Tapi waktu engkau mulai mikir-mikir nanti begini, gak jadi apa-apa. Maka tadi saya katakan aura positif itu sangat-sangat penting. Dan Tuhan bangga melihat pribadi-pribadi yang punya aura positif, khususnya di zaman akhir yang semakin tidak menentu seperti sekarang, ya. Nah, itu dikatakan tadi aura positif. Nah, yang kedua kita lihat lagi ya. Yang kedua tadi dikatakan, coba kita lihat ya. Yang kedua kita masuk sekarang Yohanes 8 ayat 3-5. Ya, jadi pertama aura positif ya. Bilang Tuhan, aku sangat percaya. Pokoknya perkataan firman, karena firman yang membuat engkau bisa semangat ya. Kalau kata-kata dunia nggak akan semangat lah. Setiap buka TV yang mati sekian, yang sakit sekian, itu aja yang kita lihat. Makin stres. Tapi waktu engkau baca firman, Tuhan katakan aku yang berperang melawan musuh-musuhmu. Kau tenang, tinggal diam, aku yang berperang. Wah, keren banget. Makanya langsung bilang, keren Tuhan, amin Tuhan, luar biasa Tuhan. Tuhan berbeda. Oke? Nah, dikatakan Yohanes 8 ayat 3-5. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan ini yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini? Saya mau tanya, ini keadaan yang bagaimana? Ini keadaan yang menakutkan. Ini fakta. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, seringkali kita bukan membuat suasana aura yang teduh. Bukan aura yang meneduhkan, tapi aura yang menakutkan. Dengan apa? Kata-kata menghakimi, kata-kata menghujat, kata-kata memaki-maki. Wow, ampun dah. Kita ngaku kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang disukai oleh orang. Tapi kalau kita melihat orang dengan muka kita yang serem, hanya cuma ngancam orang, nakut-nakutin orang, memvonis orang, mengatakan orang tidak baik, merasa dia yang paling baik, itu gak akan mungkin menjadi pribadi yang disukai. Tadi dikatakan Yesus, perhatikan. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya,
Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perkataan yang sangat-sangat meneduhkan, luar biasa. Ini perkataan yang membuat makanya aku sangat cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan gak pernah bilang, Indri memang kau anak kurang ajar, kau sudah melakukan ini dan itu dan itu. Memang kalau dosa saya diurutin, itu panjangnya mungkin sampai 1000 kilometer. Segala dosa semua ada dalam hidup saya. Tapi Tuhan gak pernah bilang, Indri, poin ke-10 ya, waktu engkau begini bulan yang lalu, yang tahun lalu begini, nggak akan tamat-tamat, udah pasti neraka lah, neraka paling dalam tuh sayanya ya. Tapi Tuhan bilang, aku pun nggak menghukum Indri, tapi jangan buat lagi ya. Wow, kira-kira kalau kita mendengar perkataan ini, kira-kira apa yang kita rasakan? Makin kita nggak tahu diri, atau makin menangis, menyesal, dan mau betul-betul berbuat baik pada Tuhan? Pasti. Dan ini buktinya, perempuan Maria Magdalena, penjahat yang dirasuk oleh 7 roh jahat, dia bisa jadi berubah total. Bahkan dia adalah corong pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kasih yang bisa menerima dia apa adanya. Kalau kita mau menjadi pribadi yang disukai, yuk kita jangan suka menyalahkan orang lain, menuding orang lain, menghakimi orang lain, menghujat orang lain ya, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Please deh, semua kita baik dan benar itu semua karena dilayakan oleh Tuhan. Satu pun kita nggak ada yang bagus ya. Hamba-hamba Tuhan yang produk kasih karunia itu akan berbeda dengan hamba Tuhan yang hanya produk doktrin. Kalau kita hanya cuma pakai pengetahuan melayanin, itu kita gampang menghakimin orang. Tapi kalau kita pakai pengalaman pribadi kita dengan Tuhan melayanin, itu akan beda. Kita tahu diri, gua sampai hari ini seperti ini tuh karena Tuhan, gak ada hebatnya. Itu selalu saya sampaikan, karena aku adalah produk kasih karunia murni dengan suami saya, dengan anak-anak kami. Keluarga kami adalah keluarga kasih karunia murni. Tidak ada satupun yang bagus dari kehidupan kami. Semuanya hitam, tam. Semua kotor, tor. Semua najis, jis. Apalagi coba. Tapi Tuhan waktu ketemu dengan saya, waktu Tuhan ketemu dengan suami saya, waktu Tuhan ketemu dengan anak-anak saya, Tuhan bilang, aku pun gak menghukum. Jangan buat lagi ya. Wow. Itu mah kita kalau bisa air mata tuh tumpah, mungkin kayak film India juga kalah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun di tempat ini yang mendengar suka nonton film India ya. Ya dulu saya suka nonton film India waktu kecil ya, tapi karena kebanyakan nyanyi, kadang-kadang berantem juga nyanyi, akhirnya saya kurang suka. Sekarang saya lagi suka nonton film Korea. Ya, ternyata sedih ya, sedih dan bagus dan keren. Tapi nggak boleh sampai addicted ya, boleh sih nonton, tapi jangan sampai lupa segalanya. Jangan lupa doa gara-gara Korea, oke? Ya, nah dikatakan di sini. Ya, oke, ibu terlalu semangat sampai lupa minum lagi ya cantik, betul. Thank you sayang. Yes, ya. Kita teruskan lagi ya. Nah, di sini dikatakan tentang aura ya. Tadi yang pertama aura yang positif, aura yang meneduhkan. Nah, yang ketiga aura yang bagaimana? Aura yang berbau harum. Jadi harus berbau harum ya. Siapa yang berbau harum? Ayo kita lihat contohnya. Ya, kita lihat yang berbau harum ya. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat 3 ya. Jadi kalau kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang sinis tadi, caranya bagaimana? Mungkin mereka melalui KKR, melalui kebangunan rohani, nggak bisa. Tapi melalui kita punya personal touch. Waktu mereka melihat ada Yesus dalam hidup kita, saya percaya mereka bisa diubahkan dan mereka bisa kembali kepada Tuhan. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, luar biasa. Maria memiliki aura yang sangat harum. Bayangkan dia meminyaki pakai minyak narwastu yang mahal, itu kaki Yesus loh. Bukan badan Yesus, bukan tangan Yesus, tapi kaki. Kaki itu adalah pelayanan yang paling gak diperhitungkan karena gak kelihatan, betul. Nah, waktu kita mau menjadi pribadi yang disukai, yuk jangan kita hanya pengen supaya tampil saja, supaya dilihat orang saja, supaya orang ingat jasa-jasa kita. Orang gak ingat jasa kita, orang lupa dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, gak ada masalah. Karena Tuhan yang catat semuanya itu, betul. Nah, waktu kita lakukan dengan hati yang tulus, bukan karena untuk pujian, bukan untuk supaya dilihat orang, bukan untuk supaya mendapatkan upah dari manusia, kita adalah berbau harum di hadapan Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini ciri khas orang yang berbau harum. Apapun yang dilakukannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk karena kepentingan amplop, bukan karena untuk mencari uang, bukan karena untuk cari popularitas, bukan karena untuk supaya dipuji, bukan supaya masuk di medsos, bukan semua dan bla 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 bla. Akhirnya firman Tuhan sudah jelas ya. Jadi sekarang tinggal respon kita. Kisah Rasul 2 dikatakan tadi yang pertama adalah tentang KKR,
dengan jenis yang berbeda-beda. Yang kedua dikatakan adalah tentang respon yang sinis kah atau respon yang membuka hati. Yang ketiga dikatakan apakah kita diam dengan orang-orang yang sinis. No, bagian kita adalah harus menolong mereka. Belajar daripada orang Samaria, dia tidak tinggal diam karena mereka sudah dicuri, dirampok habis-habisan oleh si jahat. Kasihan, rumah tangga yang hancur, yuk kita tolong. Keluarga-keluarga yang hancur, ayo kita tolong ya. Bahkan anak-anak mungkin yang sudah jatuh ke narkoba, pergaulan bebas, ayo kita tolong. Karena waktu kita lakukan itu untuk seperti pada Tuhan, saya percaya Tuhan disenangkan dan juga kita boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Oke, kita akan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami sudah mendengarkan kebenaran. Sebentar ada Q&A 10 menit, Tuhan juga tolong. Saya percaya Tuhan semua kami diberkati, haleluya, amin. Yes.